Satu People. Kita dari kelompok Dep News ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renakor. Perkenalkan, nama saya Okta Mulyanti. Saya Caica Sekarang Tias. Saya Kaila Kalisa. Saya Mutiara Kasih. Saya Tobagus Julian. Saya Randy Fadiansyah. Saya Adriel Rehan Algozi. Saya Muhammad Muhammad Rahman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabipun. Hai Satu People, nama saya Kaila Kalisa dan ini teman saya. Saya Caica Sekarang Tias. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang sejarah SMA Negeri 1 Bandar Lampung. SMA Negeri 1 Bandar Lampung memiliki sejarah panjang dalam hal pengembangan infrastruktur. Sejalan dengan perubahan dan kemajuan pendidikan di Provinsi Lampung, sekolah ini bermula sebagai bagian dari Yayasan Pendidikan Rakyat atau YPR yang didirikan pada tahun 1950 oleh Mr. Gil Harun, Residen Lampung saat itu. Yayasan ini merupakan cikal bakal dari SMA ABC yang kemudian dikenal sebagai SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Pada awal berdirinya, infrastruktur sekolah masih terbatas dan lebih sederhana dibandingkan dengan perkembangan saat ini. Namun, setelah kota Tanjung Karang Teluk Betung ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Lampung pada tahun 1964, keberadaan sekolah ini semakin berkembang pesat. Pada 6 Januari 2004, SMA Negeri 1 Bandar Lampung secara resmi ditetapkan sebagai sekolah negeri dengan nomor statistik sekolah atau NSS 301126005001. Sekolah ini memiliki beragam fasilitas yang mendukung proses pembelajaran dan kegiatan siswa. Fasilitas utamanya meliputi 22 ruang kelas, laboratorium untuk biologi, kimia, komputer, serta laboratorium bahasa. Ruangan-ruangan ini dirancang untuk mendukung pembelajaran sains dan teknologi yang menjadi fokus utama SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Sekolah juga memiliki ruang multimedia, masjid yang bernama Masjid Al-Mutakin, dan lapangan olahraga yang digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti futsal, basket, dan juga softball. Selain itu, perkembangan infrastruktur digital juga menjadi prioritas sekolah yang terlihat dari penyediaan jaringan internet dan hotspot di seluruh area sekolah, menjadikannya sekolah berkonsep Techno School. SMA Negeri 1 Bandar Lampung juga dikenal sebagai Go Green School, mencerminkan komitmennya terhadap pendidikan yang ramah lingkungan. Pengelolaan lingkungan sekolah ditata sedemikian rupa untuk mendukung inisiatif hijau, menjadikan sekolah ini salah satu sekolah yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan di Provinsi Lampung. Dalam beberapa dekade terakhir, sekolah ini terus memperbarui infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan pendidikan modern dengan laboratorium yang lebih lengkap dan area yang lebih luas. SMA Negeri 1 Bandar Lampung menjadi salah satu SMA unggulan di Bandar Lampung, baik dari segi fasilitas maupun kualitas pendidikan yang ditawarkannya. Nah, sekarang kita lagi sama Pak Budi dan aku punya beberapa pertanyaan buat Pak Budi nih, Pak. Apakah ada fasilitas yang menurut Bapak perlu segera diperbaiki? Kalau ada, apa aja? Ya, beberapa fasilitas yang urgen dan yang utama itu adalah yang perlu diperbaiki adalah pengadaan lab lab kimia dan fisika yang perlu diaktifkan lagi, dan juga dulu kita punya lab bahasa. Nah, sekarang juga harusnya kita segera membangun lab bahasa. Selain itu, selain itu adalah karena lab fisika dan kimia digunakan dan lab bahasa digunakan sebagai kelas. Nah, kita sudah selayaknya kita harus mengembangkan bangunan ruang kelas yang baru. Jadi kita perlu 3 lokal lagi yang harus dibangun, dan itu yang saya anggap urgen dan sangat penting demi kelayakan pembelajaran, mewujudkan pembelajaran yang bermutu.
Nah, kalau menurut Bapak, apakah kondisi bangunan di sekolah dan fasilitas di sekolah ini sudah mendukung cara belajar dan mengajar yang optimal? Ya, tadi sudah saya katakan bahwa minimnya ruang kelas yang berstandar itu juga sebagai bahan pertimbangan, dan pada prinsipnya secara umum ruang belajar kita sudah hampir memenuhi standar semuanya ya, dengan jumlah tiap kelasnya 36 siswa gitu. Nah, jadi sudah cukup, tinggal infrastruktur lainnya yang perlu diadakan dan dikembangkan untuk proses pembelajaran yang bermutu. Tadi sudah saya singgung, yaitu pengadaan lab yang lengkap gitu ya, kira-kira itu. Nah, kalau di SMA 1 ini seberapa sering sih dilakukan penilaian keamanan terhadap kelayakan bangunan sekolah? Itu ada bagian yang kewenangan, itu biasanya dari inspektorat mengevaluasi setiap gedung baru, bangunan lama. Itu di baru-baru ini seminggu yang lalu tuh ada inspektorat yang memonitor ketahanan bangunan, kemudian apakah bangunannya itu sudah memenuhi standar yang diusulkan atau yang dibuat gitu ya, agar demi keamanan belajar kita gitu ya. Nah, jadi semuanya pada dasarnya udah ada kewenangan-kewenangan tertentu. Jadi setiap tahun kita ditinjau untuk bangunan-bangunan yang perlu direhab. Nah, salah satunya ruang guru ini yang kemarin sudah diidentifikasi tidak layak karena sudah hampir rubuh, sehingga diberi bantuan untuk rehabilitasi ruang guru gitu. Terus Oke, ya cukup Pak. Sekian dari kami, makasih atas waktunya Pak. Sekarang kita lagi sama Bu Dona dan kita bakal tanya-tanya Bu Dona. Jadi Kaila punya beberapa pertanyaan buat Bu Dona nih Bu. Jadi yang pertama, bagaimana proses perawatan dan pengembangan fasilitas olahraga di sekolah? Apakah ada fasilitas baru yang sedang direncanakan? Kalau untuk fasilitas baru yang direncanakan, Ibu kayaknya kurang dengar ya, belum dengar. Tapi yang fasilitas sekarang lapangannya udah bagus. Dari yang pertama Ibu datang, sekarang itu udah full semen ya, semua udah lengkap. Kalau dari pertama Ibu datang sih kayak gitu, udah lumayan bagus, udah bagus lah. Oke, yang kedua, apakah pengelolaan masjid di sekolah memberikan dampak positif terhadap kegiatan siswa di sekolah? Ya, berdampak positif. Jadi kan ini lebih luas nih masjidnya sekarang kan. Jadi sholatnya anak-anak lebih banyak yang berjamaah. Bagaimana keamanan dan kenyamanan siswa di area sekolah, khususnya di area parkir? Kalau di keamanan di area parkir itu bagus karena kan kita ada satpam ya. Jadi nggak ada yang keluar masuk dari orang luar gitu. Yang terakhir, sejauh mana peran perpustakaan oleh sekolah untuk mendukung literasi siswa? Mendukung ya, perpustakaan, buku-bukunya juga banyak, lengkap. Terus kemarin itu juga lomba di perpustakaan kalau nggak salah itu menang ya. Itu jadi mendukung untuk literasi anak-anak. Kalau mau anak-anak baca buku, di sana juga ada pojok baca ya. Tuh. Halo F1 People, nama saya Muhammad Akbar dan saya akan mewawancari Pak Supadi untuk mengetahui sejarah semansa tentang infrastruktur sekolah untuk mendukung materi akademis maupun non-akademis. Let's go. Halo Pak Supadi. Halo. Kami mau menanyakan Pak tentang sejarah semansa, yaitu utamanya memang menanyakan infrastruktur perkembangannya seperti apa. Apakah boleh Pak? Boleh ya, silakan. Apa yang ditanya? Pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan sekolah ini dari tahun ke tahun, terutama fasilitas pendukung akademis maupun non-akademis? Oh, jadi perkembangan sekolah ini dari tahun ke tahun itu sangat terasa sekali ya. Memang saya semenjak dari sini itu infrastrukturnya nggak sebagus ini.
dulu mah biasa aja, kalau sekarang mah udah kayaknya udah luar biasa gitu. Sangat meningkat. Ya sangat meningkat, apalagi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah itu sangat memperhatikan sekali. Baik. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada peristiwa penting atau momen bersejarah yang terjadi di sekolah ini yang berpengaruh besar terhadap perkembangan sekolah, mungkin terhadap infrastruktur atau fasilitas pendukung? Oke, jadi peristiwa-peristiwa penting itu sebenarnya kalau namanya sekolah ya nggak terlalu ada peristiwa-peristiwa. Nah, paling yang terlihat itu peristiwa yang memang dampak dari pandemi. Ingat ya, 2019 ya. Jadi semuanya itu terdampak, ya terutama untuk infrastruktur. Nah, apalagi zaman itu kan sekolah di rumah ya. Artinya kalau di waktu pandemi itu peristiwa yang sangat luar biasa sekali ya. Kita nggak boleh kemana-mana ya. Makanya sekolah pun dari rumah. Nah itu sebenarnya tantangan sendiri di sekolah. Karena kenapa? Bagaimana caranya kita membangun infrastruktur supaya siswa itu di rumah bisa belajar, sementara guru-gurunya di sekolah. Artinya ada infrastruktur yang tidak terduga. Artinya kita meningkatkan di infrastruktur bidang teknologi. Ya, jadi kita membangun atau membuat infrastruktur atau menambah, mengembangkan di bidang teknologi. Biar apa? Supaya siswanya bisa belajar dari rumah. Misalnya kita bangun server gitu kan, itu ada kelihatan server. Kemudian jaringan internetnya kita bagusin kan gitu dan sebagainya. Untuk pertanyaan ketiga, apa saja fasilitas penting yang sudah ditambahkan ke sekolah dari tahun ke tahun? Fasilitas penting sebenarnya sih penting semua ya, mulai dari ruangan kelas itu fasilitasnya kita tingkatkan ya, tapi kan semua itu juga terkait dengan pembiayaannya. Jadi semuanya sih sebenarnya penting gitu loh, di kelas, kemudian untuk kesehatan, kebersihan itu semuanya penting. Cuman kan kita ini sekolah negeri, artinya banyak keterbatasan di dana ya. Nah kalau kalian lagi belajar di kelas mungkin ada yang dingin, ada yang panas ya, itu ya belum pernah aja ya, karena memang dulu SMA 1 ini sangat asri. Dulu pohonnya besar-besar, tapi ke sini kan infrastruktur dibangun tuh, sehingga mengharuskan pohon-pohon yang gede itu ditebang sehingga jadiin bangunan. Ini contohnya bangunan gedung ini nih. Dulu kita nggak ada AC, ya nggak ada AC tapi ruangan itu dingin. Kenapa? Karena pohonnya besar, terlindungi semuanya aja. Tapi justru ke sini pohon-pohon ditebang, ganti AC, tapi karena memang AC-nya mungkin kurang perawatan dan sebagainya, jadi kerasa kayak panas gitu kan ya. Nah itu, tapi mudah-mudahan kita berdoa saja pemerintah mau membantu kita lah ya, apalagi di pemerintahan yang baru ya. Mudah-mudahan kita dapat bantuan gitu untuk infrastruktur di sekolah. Mungkin apakah ada pembangunan infrastruktur pendukung yang sangat dibutuhkan sekolah saat ini, atau mungkin misalnya tadi ada panas pagi AC kita mungkin apa ada hal lain? Sebenarnya infrastruktur atau fasilitas yang harus diutamakan adalah fasilitas yang berpihak kepada siswa sebenarnya. Ruang belajar kita harus perhatikan. Ruang belajar siswa itu harus nyaman sebenarnya. Ya gimana mereka mau belajar nyaman kalau misalnya suasananya mungkin panas, berisik, kotor, mejanya reot-reot, apalagi kursinya kan bisa kejepit gitu kan. Nah, jangan siswanya, gurunya aja kalau ngajar udah nggak nyaman gitu, gimana dia bisa berpikir jernih ya, apalagi dia harus ngurusin banyak siswa kan ya, udah ribut segala macam deh. Jadi utamanya adalah fasilitas yang berpihak pada murid, terkhusus untuk kegiatan KBM. Mungkin itu saja Pak. Cukup, beneran? Cukup sebenarnya. Nggak kurang? Oke. Terima kasih yang sudah telah menonton. Saya akhiri, saya Akbar, dan saya pamit. SMA Negeri 1 Bandar Lampung bukan sekedar lembaga pendidikan, melainkan juga cerminan perkembangan infrastruktur dan kualitas pendidikan di Kota Bandar Lampung. Sejak berdirinya pada tahun 1950 sebagai bagian dari Yayasan Pendidikan Rakyat, sekolah ini telah mengalami transformasi yang luar biasa. Awalnya, dengan fasilitas yang terbatas, sekolah ini telah berhasil mencetak generasi muda yang berkualitas. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya tuntutan masyarakat, sekolah ini terus berbenah. Pembangunan gedung-gedung baru, perbaikan fasilitas yang ada, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.